Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukafaratum ma bainahunna tajtunibatil kabair. Al-hadis. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in dan sampailah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari mandi atau wudhu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau kita sedang berpuasa lalu kemasukan air saat sedang mandi atau wudhu. Nah, itu hukumnya diperinci menjadi 3 bagian. Bagian ke-1 adalah dihukumi batal secara mutlak. Nah, ini dalam kasus ketika kemasukan air disebabkan oleh pekerjaan yang tidak diperintahkan. Kita ambil contoh seperti melakukan kumur-kumur lebih dari 3 kali. Nah, ketika kita kumur-kumur lebih dari 3 kali kemudian airnya tertelan, nah itu bisa membatalkan puasa secara mutlak. Kemudian yang bisa membatalkan puasa secara mutlak itu melakukan mandi sunnah atau adus sunnah atau wajib. Kemudian cara mandinya itu menyelam atau dalam bahasa Sundanya itu kelem. Nah, ketika sedang mandi sunnah atau mandi wajib kemudian dengan cara menyelam, nah ketika ada air yang tertelan atau masuk ke dalam telinga, nah itu hukumnya bisa membatalkan secara mutlak. Nah, hukum yang kedua itu bisa membatalkan puasa apabila terlalu mubalaghah. Nah, ini dalam kasus ketika kita melakukan kumur-kumur atau istinsak yang disunahkan dalam wudhu. Nah, ini ketika kita melakukan kumur-kumur atau istinsak terlalu mubalaghah, terlalu berlebihan, nah ini bisa membatalkan puasa. Nah, hukum yang ketiga adalah tidak batal secara mutlak walaupun terlalu mubalaghah ataupun terlalu berlebihan. Nah, ini dalam kasus ketika kita menghilangkan najis di dalam mulut yang ada pada mulut kita. Nah, ketika kita menghilangkan najis yang ada pada mulut, itu tidak apa-apa terlalu mubalaghah, dan kalaupun ada air yang tertelan itu tidak dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib menghilangkan najis yang ada pada mulut. Nah, ketika kita terlalu mubalaghah pun itu tidak akan membatalkan pada puasa secara mutlak. Mudah-mudahan bisa dipahami agar kita dapat lebih berhati-hati dan menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian agar lebih detailnya, referensinya bisa dilihat di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 Shahifah 265. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat memaksimalkan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.